Kenapa banyak anak muda tidak punya tabungan? Berangkat pagi, pulang sore, kerja 8 jam sehari, kadang juga lebih. Gaji masuk setiap bulan, tapi anehnya saldo tabungan tetap saja tipis. Bahkan bagi sebagian orang bukan cuma tipis, kadang malah tidak ada sama sekali bahkan minus. Padahal secara logika sederhana, kalau kita bekerja dan menerima gaji setiap bulan, seharusnya ada sebagian yang bisa disimpan. Bener gak sih? Tapi realitanya berbeda. Banyak anak muda hari ini hidup dari gaji ke gaji, bulan ini gajian, bulan depan nunggu gajian lagi. Pertanyaannya, kenapa banyak anak muda tidak punya tabungan? Apakah karena mereka terlalu boros atau terlalu banyak jajan kopi kekinian? Atau sebenarnya ada faktor lain yang lebih besar? Kalau menurut kamu sendiri nih, kira-kira apakah menabung di zaman sekarang memang semakin sulit atau sebenarnya kita saja yang belum cukup disiplin? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, atau kamu bisa bagiin cerita kamu atau tips-tips juga boleh banget. Selamat datang di Disbar, diskusi bareng teman lomba. Ruang diskusi tempat kita membahas cerita, realita, dan cara kita memaknainya bersama. Sebelum masuk lebih dalam, kita lihat dulu gambaran besarnya. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2025 yang dirilis oleh OJK dan BPS, Indeks Literasi Keuangan Indonesia tahun 2025 hanya mencapai 66,46%. Artinya, hampir dari setengah masyarakat Indonesia belum benar-benar memahami cara mengolah keuangan dengan baik. Sementara itu, survei lain juga menunjukkan bahwa banyak generasi muda memiliki tabungan yang sangat terbatas, bahkan tidak memiliki dana darurat sama sekali. Per Desember 2025, sekitar 658 juta rekening atau 98,9% dari seluruh tabungan di Indonesia berada di bawah saldo 100 juta dari total 665,43 juta rekening. Dominasi kuat tabungan nominal kecil di Indonesia. Padahal idealnya, seseorang disarankan memiliki dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran. Namun, bagi banyak orang menabung saja terasa sulit. Jadi, kadang-kadang ngerasa setiap bulan juga bulan darurat. Lalu sebenarnya apa aja sih yang terjadi? Kita bakal bahas nih satu-satu faktor yang menjadi penyebab akar masalahnya. Faktor yang pertama adalah gaya hidup yang terus meningkat. Beberapa tahun terakhir, harga berbagai kebutuhan mengalami kenaikan. Harga makanan naik, transportasi naik, biaya sewa tempat juga naik. Di sisi lain, kenaikan gaji seringkali tidak meningkat secepat biaya hidup. Akibatnya, sebagian besar pendapatan habis untuk kebutuhan dasar. Bayangan hidup sederhana aja, atau hitungan sederhananya, kita bayar sewa kos, makan sehari-hari, transportasi, pulsa dan internet, tagihan bulanan, healing atau liburan. Setelah semua kebutuhan itu dibayar, seringkali yang tersisa hanya sedikit. Dan ketika sisa uangnya sedikit atau kecil, menabung menjadi hal yang sulit. Bukan karena tidak mau, tapi karena memang tidak banyak yang bisa disisihkan. Faktor kedua adalah gaya hidup dan tekanan sosial. Di era media sosial, standar hidup semakin tinggi. Setiap hari kita melihat orang lain yang liburan keluar kota, bahkan ke luar negeri, makan di restoran, bukber tiap hari di bulan Ramadan, ngopi di kafe, beli gadget baru. Tanpa sadar, hal-hal itu membentuk standar hidup yang baru. Padahal, seringkali kita hanya melihat potongan terbaik dari hidup orang lain. Yang tidak terlihat adalah kondisi keuangan mereka sebenarnya. Tekanan sosial ini membuat banyak orang merasa perlu mengikuti gaya hidup tertentu, meskipun sebenarnya kemampuan finansialnya belum tentu mendukung. Akibatnya, pengeluaran meningkat dan tabungan semakin sulit terbentuk. Faktor ketiga adalah kemudahan berhutang. Diakui atau tidak, kemudahan ini menjadi dua sisi mata pedang yang membahayakan, mungkin menguntungkan, mungkin merugikan. Di masa lalu, berhutang mungkin membutuhkan proses yang cukup panjang. Harus datang ke bank, mengajukan pinjaman, menunggu persetujuan, dan harus ada yang namanya agunan atau jaminan.
Sekarang semuanya bisa dilakukan hanya dengan beberapa klik aplikasi. Paylater, kartu kredit digital, hingga pinjaman online bisa diakses kapanpun dimanapun oleh siapapun. Kemudian ini memang memberikan fleksibilitas, tapi di sisi lain juga membuat banyak orang lebih mudah menghabiskan uang yang sebenarnya belum mereka miliki. OJK mencatat utang pinjol masyarakat Indonesia per Januari 2026 mencapai 98,54 triliun rupiah, angka yang sangat fantastis. Akibatnya, sebagian penghasilan justru digunakan untuk membayar cicilan atau utang, bukan untuk ditabung. Faktor keempat adalah ketidakpastian ekonomi. Generasi sekarang hidup di dunia yang jauh lebih tidak pasti dibandingkan generasi sebelumnya. Perubahan teknologi sangat cepat, banyak pekerjaan yang hilang karena otomatisasi. Sementara pekerjaan baru muncul dengan tuntutan skill yang berbeda di tingkatan yang berbeda. Laporan dari World Economic Forum menyebutkan bahwa sehingga tahun 2030, sekitar 92 juta pekerjaan diperkirakan akan hilang. Sementara sekitar 170 juta pekerjaan baru akan muncul karena perubahan teknologi dan ekonomi global. Perubahan ini membuat banyak orang merasa perlu terus belajar dan beradaptasi. Namun, di sisi lain biaya untuk meningkatkan skill juga tidak murah. Kursus, pelatihan, dan sertifikasi, semua itu membutuhkan biaya yang kadang mengambil porsi dari penghasilan yang seharusnya bisa ditabung. Di titik ini, teman-teman, perlu kita luruskan bahwa tidak punya tabungan bukan selalu berarti seorang tidak disiplin. Banyak anak muda yang sebenarnya bekerja keras, mencoba mengatur pengeluarannya, dan banyak yang ingin menabung. Namun, realita ekonomi hari ini memang membuat margin keuangan menjadi lebih sempit. Sebagian besar pendapatan habis untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Namun, bukan berarti tidak ada harapan. Semakin banyak orang mulai menyadari pentingnya mengolah keuangan dengan baik. Mulai belajar budgeting, mulai membangun dana darurat, dan mulai mencari sumber penghasilan tambahan atau side hustle. Internet juga membuka banyak peluang baru, mulai dari freelance, bisnis kecil-kecilan, dan lain sebagainya. Mungkin jalannya memang tidak mudah dan berbeda dari generasi sebelumnya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Jadi, di akhir ini kita bisa ambil beberapa kesimpulan kenapa sih banyak anak muda tidak punya tabungan. Ini karena biaya hidup semakin meningkat lebih cepat dibandingkan peningkatan pendapatan. Tekanan sosial dan gaya hidup ikut mempengaruhi pengeluaran. Kemudian, kemudahan berhutang membuat banyak orang juga sulit menabung. Selain itu, ketidakpastian ekonomi membuat banyak orang fokus untuk bertahan. Dan yang paling penting, masalah ini bukan hanya soal waktu atau soal disiplin aja, tapi juga tentang perubahan sistem ekonomi dan sosial yang mempengaruhi cara generasi sekarang dalam mengolah uang. Sekarang, aku ingin tanya nih ke kamu. Menurut kamu, alasan terbesar anak muda sulit punya tabungan itu apa? Apakah karena biaya hidup yang tinggi, biaya hidup, atau memang kita perlu belajar mengolah uang dengan lebih baik lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Karena di Disbar, kita bukan cuma bicara, tapi belajar memahami realita bersama. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka videonya, share kalau menurutmu ini penting, dan subscribe kalau ingin terus diskusi bareng di Disbar. Kira-kira next video apa sih yang harus kita bahas? Tulis di kolom komentar ya, dan terima kasih.